Kan ya. Oke ya, bismillah ya. Siap. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Iwang ya. Oke, aman ya guys. Oke, siap ya Mbak Tini ya. Oke, teman-teman yang mau nanya. Oh, mic ya, mic ya. Oke, sebentar. Oke, siap ya Mbak Dewi Anto ya. Siap Mbak Tuti ya. Oke, siap Mbak Resha ya. Oke, aman ya guys. Siap Mbak Menis ya. Oke, siap Mbak Menis ya. Oke, nah teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Oke, kita lanjut. Tadi ada yang tanya soal apa, aku lupa. Yang penting ada Syakban-Syakbannya. Ya, siap ya Mbak Yayen, Mbak Suryati ya. Intinya Syakban itu hanya memperbanyak puasa guys ya. Intinya memperbanyak puasa ya teman-teman ya. Nah, puasanya itu dikembalikan kepada puasa-puasa yang biasa ya. Entah Yaumul Bid, entah puasa Daud, entah puasa Senin dan Kamis ya kan. Nah, ada puasa nisfu Syakban di pertengahan bulan Syakban ya. Itu hukumnya wajib ya. Oke. Siap Mbak Oma ya, Mbak Bara. Ustazah, aku mulai ya. Mens lebih dari 15 hari, apa boleh sholat? Jawabannya adalah boleh. Haid lebih dari 15 hari itu adalah istihadah ya. Istihadah itu haid lebih dari 15 hari ya guys. Dan boleh sholat, boleh puasa, boleh semuanya. Cuma sholatnya orang yang istihadah tidak boleh terlalu jauh jaraknya antara wudhu dan sholatnya. Jadi habis berwudhu dia mesti langsung sholat ya. Habis berwudhu dia mesti langsung sholat ya. Ustazah lagi haid mendengar lalu membaca mengikuti al-waqiah di HP. Kalau sekedar ngulang hafalan atau sekedar membaca dari handphone atau sekedar semacam dari buku-buku doa itu nggak masalah ya. Ustazah aku habis haid baru selesai itu baru selesai apa? Baru selesai maksudnya gimana? Aku ulang ya. Ustazah, apa boleh hari Jumat 27 Rajab berpuasa? 27 Rajab berpuasa. Ya, boleh-boleh aja, tapi puasanya dikembalikan kepada puasa yang biasa ya, seperti puasa qadha dan puasa lainnya, oke? Ustazah, oke, lanjut ya. Ustazah, sebentar. Yaumul Bid masih lama, guys. Yaumul Bid masih nanti ya, masih tanggal 1 Februari ya, 1 2 3 Februari ya. Oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah sholat witir sesudah sholat Isya? Jadi nanti tinggal tahajud aja. Boleh, tapi ba'diyah Isya dulu ya. Sholat Isya, lalu kemudian ba'diyah Isya, lalu kemudian witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Aku ulang, sholat Isya, lalu kemudian ba'diyah Isya, lalu witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Ustazah, saya suka keluar angin dari kemaluan. Ya, itu membatalkan keluarnya sesuatu dari kubur dubur atau di antara keduanya itu membatalkan ya. Ustazah, lagi sholat jidat telapak tangan ketutup mukena sah atau tidak? Jidat tidak boleh ketutup mukena ya, karena jidat ini harus terkena benda yang bergerak ya. Tidak boleh terkena benda yang bergerak seperti jilbab atau mukena gitu ya. Maka dia tidak boleh terkena apapun. Dia harus benar-benar nempel langsung ke sejadah ya. Nah, tetapi kalau telapak tangan nggak masalah ya. Itu kebiasaanku witir habis Isya. Nggak masalah. Yang penting teman-teman usahakan ba'diyah dulu. Sholat Isya, ba'diyah Isya, lalu kemudian witir, oke? Ustazah, jika umroh di bulan puasa, apakah dari hari pertama sampai hari terakhir dibimbing? Enggak. Pembimbingan itu cuma ada saat umroh aja. Kecuali betul-betul pembimbingnya itu loyalitasnya tinggi ya. Sholat syuruk di rumah boleh nggak Ustazah? Sholat subuhnya juga di rumah. Nah kalau mau syuruk di rumah itu nanti nggak dapat pahala haji umrohnya. Nah, kalau mau dapat pahala haji umroh itu harus sholat subuh di masjid, lalu kemudian iktikaf sampai datang waktu syuruk, lalu sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh ya. Aku ulang ya, sholat subuh 2 rakaat, lalu kemudian lanjut
Sholat subuh 2 rakaat, lalu kemudian lanjut. Sholat subuh 2 rakaat, lalu kemudian lanjut iktikaf setelah subuh, lalu kemudian lanjut syuruk, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Tapi kalau teman-teman di rumah ya, di rumah lah teman-teman gitu ya, sholat syuruknya kayak gitu, maka tidak dapat pahala haji dan umroh ya. Ustazah, apa benar memakai mukena bunga-bunga atau warna yang mencolok itu tidak baik? Sebenarnya ada dalil alaikumus sauda wal baida inda sholah ya, disunahkan kalian pakai baju hitam dan putih ketika sholat. Tetapi itu dulu tujuannya khaliful yahud, membedakan diri dari orang Yahudi gitu kan ya, membedakan diri dari orang Yahudi gitu ya. Nah cuman kalau sekarang bagaimana? Kalau sekarang itu taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman wal makan, ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. Jadi kalau sekarang boleh aja teman-teman pakai pakai warna-warni ya. Ustazah, suami meninggal belum 40 hari, apa boleh istrinya keluar rumah? Kalau keluar rumah nggak apa-apa, yang nggak boleh itu adalah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain. Misalnya nih suaminya meninggal hari ini, maka ada masa iddahnya 140 hari atau 3 bulan 10 hari gitu ya. Maka dia 130 hari deng, atau 3 bulan 10 hari gitu kan. Maka dia boleh keluar, dia boleh bekerja. Kalau dia PNS ya dia boleh bekerja kayak gitu kan. Boleh saja ya teman-teman ya. Yang penting dia tidak menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain gitu ya. Yang penting dia tidak menjalin hubungan dekat, tidak jinsiah dan seterusnya. Lagi sholat 2 rakaat lalu buang angin nggak sengaja, apakah harus ambil wudhu lagi? Jelas iya, karena dalam kondisi buang angin itu membatalkan sholat dan kita mesti dianjurkan berwudhu lagi ya teman-teman ya. Ustazah, apakah boleh tidak puasa Ramadan karena keadaan hamil? Boleh tidak puasa Ramadan hamil, nanti boleh ganti puasa di hari berikutnya, oke? Gitu ya. Ustazah, samakah sholat syuruk dengan sholat duha? Beda. Kalau sholat syuruk itu 1,5 jam dari azan subuh. Kalau sholat duha itu 2,5 jam dari azan subuh ya. Ustazah, apakah boleh tidak puasa Ramadan karena keadaan hamil? Boleh, nggak jadi masalah ya. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, aman ya. Nah, Ustazah, pagi-pagi semuanya ya, apa boleh berpuasa 1 hari Jumat doang? Hari ini puasa Rajab, kata Ustazah nggak boleh puasa. Jadi pertama tidak ada puasa Jumat sendiri. Kalau mau puasa ya di hari Jumat, puasa juga di hari Kamis. Atau puasa juga di hari Sabtu. Yang kedua memang tidak ada puasa khusus Rajab. Ya, nah jadi puasa khusus di 27 Rajab itu nggak ada ya teman-teman ya. Itu nggak ada ya. Jadi teman-teman kalau mau kodo ya kodo hari ini, besok juga kodo. Atau kemarin Senin Kamis dan sekarang kodo, itu nggak masalah ya. Ustazah, boleh nggak sholat hajat taubat witir setelah isya? Boleh, nggak jadi masalah ya. Usahakan ba'diyah isya dulu karena ba'diyah isya itu sunnah muakkad dan lebih utama. Ustazah, ada keraguan-raguan, nahan angin tapi ragu keluar apa tidak, ya batalkan saja. Ingat ya teman-teman ya, tidak boleh was-was dalam ibadah ya. Hasyakku ba'dal fi'li la yu'athir, keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Misalnya nih lagi sholat kok kayaknya rasa buang angin ya, kok kayaknya rasa buang angin ya. Kalau cuman kayaknya doang, kalau cuman perasaan doang ya, maka itu bukan buang angin ya, abaikan. Kecuali dia benar-benar keluar. Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asy'urutu mata, saya selalu merasa buang angin." Apa kata Rasulullah? Bukanlah buang angin namanya, hatta yasma' sautan aw yajida riha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Artinya kalau benar-benar dia belum kecium atau bukan kecium,
bukan, belum benar-benar dia adalah betul-betul buang angin, maka itu tidak ya. Ustazah, cara sholat witir 3 rakaat bisa 3 rakaat 1 kali salam. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Aku ulang ya. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya pakai ayat pendek ya. Ustazah, aku udah 2 tahun ini gak bisa puasa karena asam lambung. Tapi aku bayar fidyah boleh. Yang asam lambung dan gak bisa puasa atau setiap puasa sakit asam lambungnya boleh fidyah. 1,4 kilogram beras per harinya ya. Oke gitu ya. 1,4 kilogram beras per harinya. Tapi itu kan susah. Ada baiknya tunggu sebentar, nanti boleh minum madu akasia seperti teman-teman lain biar lambungnya membaik. Kalau sholat taubat apakah boleh berdoa minta kesehatan? Boleh. Ustazah, hukum beli potongan kain kiswah Ka'bah. Kain kiswah Ka'bah itu boleh dibeli, tapi kan itu yang udah gantian, yang udah nggak kepake, Mbak. Itu yang udah nggak kepake ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, kalau kita tidak puasa Ramadan karena melahirkan, apakah harus membayar hutang puasa? Iya dong, membayar hutang puasa dong. Nanti niatnya sengaja aku puasa kodo karena Allah. Sengaja aku puasa kodo karena Allah ya. Ustazah, uang sedekah subuh boleh dikasih ke masjid setiap Jumat? Tentu boleh, tidak ada masalah ya. Ustazah, oke, baca Al-Quran kentut boleh lanjut baca lagi. Kalau dia full Arab, habisnya harus baiknya ngambil wudhu lagi. Tapi kalau dia udah bercampur dengan bahasa Indonesia, boleh dilanjutkan. Saya masih belajar puasa Daud. Selang itu saya puasa qada Ramadan. Boleh nggak? Boleh. Ustazah, oke, kalau fidyah bisa nggak diganti uang? Sebenarnya dalam Al-Quran fidyah itu fafidyatun to'amu miskin. Bentuknya adalah to'am. To'am itu makanan. Tapi belakangan Imam Hanafi mengatakan boleh menggunakan uang ya. Jadi teman-teman silahkan mau pilih yang mana ya. Ustazah, kalau habis sholat maghrib terus lanjut sholat taubat dan hajat. Baru sholat isya boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, saya udah minum, oke ya, oke, ditunggu ya Mbak Seti, diminum terus ya. Ustazah, boleh nggak sholat syuruknya di musola? Boleh, nggak ada masalah ya. Di musola atau masjid sama saja ya. Musola atau masjid sama saja, oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau mau sholat terus kena liur kucing, najis nggak? Air liur kucing tidak najis. Bulu kucing najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Tapi kalau terkena pi dan pupnya itu najis mutlak ya. Oke. Ustazah, wajibkah kita membayar zakat emas tapi emasnya digadaikan berat 100 gram? Wajib Mbak, perkara emasnya itu dipinjamkan dan seterusnya ya. Nah itu abaikan ya teman-teman ya. Oke, yang penting dia terkena gramasi 100 gram itu wajib keluarkan zakat ya. Ustazah, bolehkah berafirmasi? Boleh, afirmasi itu tanda kita berbaik sangka pada takdir dan masa depan kita. Tanda bahwa kita berbaik sangka kepada Allah ya. Masa depanku cerah, aku bisa umroh berkali-kali, aku bisa umrohkan 100 orang, aku bisa naik mobil harga miliaran, saya bisa tinggal di rumah mewah, saya bisa menyantuni semua anak yatim. Itu bisa, itu tanda kita berbaik sangka kepada takdir ya. Oke. Ustazah, sholat hajat sama sholat tahajud taubat zikirnya dijadiin satu, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Selesaikan dulu semua sholat baru lanjut zikir dan doa, boleh ya.
Ustazah, orang Islam boleh nggak mendoakan orang beragama Katolik? Kalau mendoakannya kesehatan, mendoakan bisnisnya lancar, mendoakan kerjanya lancar, boleh. Tapi kalau mendoakan agar dosanya diampuni, agar dia masuk surga, nggak boleh. Nah, kalau mereka sudah meninggal, kita cuma bisa ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dia adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Tidak bisa kita doakan agar dilapangkan rezekinya. Tidak bisa didoakan agar dilapangkan kuburnya. Itu nggak bisa ya. Ustazah, apa masih boleh sholat duha jam 10:30? Boleh, nggak jadi masalah. Intinya duha itu batasnya adalah 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah, jika tidak puasa karena kerja berat, perlu dibayar pakai uang nggak? Nggak boleh nggak berpuasa karena kerja berat. Karena pada faktanya Rasulullah dan para sahabat berperang pun mereka tetap berpuasa. Orang yang boleh meninggalkan puasa adalah orang yang kerja. Kalau dia tetap berpuasa, dia sakit. Sakit baru boleh tidak berpuasa. Tapi kalau kerja berat kayak tukang, itu tetap dia mesti berpuasa. Oke? Ustazah, apa beda tabi'in dengan tabi'in tabi'in? Tabi'in itu sahabat dengan tabi'in dulu. Sahabat Nabi adalah orang yang hidup pada masa Nabi dan berteman dan bertemu dengan baginda Nabi. Tabi'in adalah hidup pada masa Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi, cuman ikut ajaran Nabi. Tabi'in tabi'at adalah orang-orang pengikut tabi'in. Buat apa Mbak ilmu itu? Ya. Buat apa? Pada bingung yang lain. Jadi ada sahabat, ada tabi'in. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi dan pernah ngobrol dengan Nabi. Seperti Bilal bin Rabah, Khalid bin Walid gitu. Nah ada tabi'in. Tabi'in itu orang yang hidup pada masa Nabi tapi tidak bertemu Nabi tapi ikut ajaran Nabi. Nah itu adalah tabi'in. Tabi'in tabi'at ya, jadi orang yang ikut kepada tabi'in. Sementara kita umat adalah tidak hidup pada masa Nabi, tidak bertemu dengan Nabi, ada setelah Nabi meninggal, tapi kita tetap ikut ajaran Nabi, itu adalah umat ya. Yang lain aja lah bahasannya. Ustazah bingung yang lainnya. Sholat duha dilakukan hari Jumat boleh, nggak jadi masalah ya. Ustazah, jika kita umroh mandiri apa wajib mikot? Ya boleh dong, ya boleh. Umroh kan harus mikot, kalau nggak mana sah niat umroh kan. Kecuali mau jalan-jalan aja kan. Ustazah, temanku anaknya agama Kristen ya. Gimana hukumnya sama ibunya yang Islam? Hukum apa? Hukum apa nih Mbak? Mbak yang Mbak tanyakan apa? Ustazah, gitu ya. Iya Mbak Firu, kalau bayar fidyah ngitung orangnya itu misalnya satu keluarga 3 orang itu dihitung 3 Ustazah ya. Ustazah kalau bayar fidyah, Ustazah jika emas 100 gram itu keluar berapa zakatnya? Hitung aja Mbak, hitung aja. Ya, hitung aja. 1 gram itu berapa? 1 gram itu katakan 2 juta. Kali 100 gram berarti 200 juta. Keluarkan zakatnya 5 juta rupiah ya. Ustazah, sampai kapan batas puasa qadha? Batas puasa qadha sampai H-1 Ramadan ya. Ustazah, sebentar ya. Insya Allah saya harus minggu ini mau nikah. Apakah aku urus izin sama orang tua yang non Islam di makamnya? Nggak usah Mbak. Orang tua Islam pun nggak usah izin. Nanti bangun dia loh Mbak. Ma, izin ya Ma. Kata dia, aku nanti datang tengah malam. Kata dia, nggak usah izin. Dia kan udah meninggal. Yang penting Mbak nikah ada walinya ya. Jasa pemulihan akun nggak ada orang nih ya akunnya nggak ngerti dia Mbak Jasa. Udahlah Mbak Jasa. Mereka nggak ngerti nih dengan akun-akun ya. Mereka nih udah sibuk di TikTok nggak ada jasa-jasa ya. Mereka nih udah heboh di TikTok. WA mereka tak mereka buka-buka udah sampai ke alam barzah. Gitu ya. Ustazah,
Oke, Ustazah, saya buat perjanjian dengan suami. Jika suami membuat kesalahan lagi, maka jatuh talak 3. Apakah itu sah? Sah jika dia membuat kesalahan lagi ya. Oke, gitu ya guys. Aman ya. Oke, Ustazah, besok boleh puasa di bulan Rajab. Besok hari Sabtu niatnya puasa qada aja. Ya, sekali lagi tidak ada puasa khusus di bulan Rajab ya. Oke, sehat ya guys. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, bolehkah mengirim Al-Fatihah untuk diri sendiri tanpa teman-teman mendoakan Al-Fatihahnya untuk ini, untuk itu, untuk siapa gitu kan. Tanpa teman-teman mengungkapkan itu, maka itu udah otomatis untuk diri sendiri ya. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah. Oke, saya kalau ke makam bapak dan ibu masih tabur bunga dan minyak wangi. Tidak terlalu perlu tabur bunga itu. Yang perlu itu adalah mendoakan dia. Cara ziarah yang benar, pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Lalu kemudian ambil air, tumpahkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu kemudian doakan ya. Ustazah, sedekah subuh jam 6 masih bisakah? Selagi masih ada waktu subuhnya masih bisa. Nah, untuk jadwal subuh kan kita nggak ngerti ya Mbak. Setiap daerah beda ya. Yang penting selagi masih ada waktu subuhnya masih bisa ya. Ustazah, kalau sholat duha tapi nggak baca doa setelah sholat duha nggak apa-apa. Doa setelah duha itu sunnah ya. Bagaimana mementingkan suami yang hanya mementingkan dirinya sendiri? Nah, lihat dulu Mbak kasusnya apa. Ustazah, apa boleh mendoakan teman yang agamanya non-Islam sedang sakit supaya lekas sembuh? Boleh, nggak masalah. Ya, agar bisnisnya lancar, supaya dia cepat sembuh, supaya hatinya tenang. Kalau untuk yang duniawi bisa. Yang nggak boleh itu doakan dia masuk surga, doakan dia masuk diampunkan dosa-dosanya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau duniawi boleh. Anak temanku lagi sakit keras sekarang, dia agamanya Buddha, saya doakan ya. Nah, saya bantu, saya doakan ya. Kalau nggak punya Ustazah, sholat sepertiga malam habis selesai semuanya baru berzikir, nggak masalah ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, bolehkah dalam sujud saja untuk duha? Apanya Mbak Irham nih? Ustazah, gimana kalau aku sholat pas tahiyat akhir, kucingku selalu naik ke pangkuan? Gak apa-apa, ya diganggu kucing dalam sholat gak apa-apa. Kalau dia tegak di sejadah, arahkan sujud ke kanan. Tegak dia di kanan, arahkan sujud ke kiri. Naik dia ke kepala kita, bawa tegak, bawa ruku, bawa sujud. Duduk dia di pangkuan kita, tinggal awasin dan lanjutkan sholat. Bahwa bulu kucing itu adalah najis, ma'fu, najis yang bisa dimaafkan ya. Sholat sunnah rojab nggak ada Mbak. Ya, kalau Mbak mau sholat sunnah, ya Mbak boleh melakukan sholat duha, sholat taubat, sholat hajat dan seterusnya ya. Ustazah, sholat selonjoran boleh nggak? Boleh. Alladzina dzkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Oke. Ustazah, lagi puasa batal apa enggak gunting kuku? Mak, gunting kuku saat berpuasa tidak ada masalah ya. Ustazah, oke, aman ya. Oke, kaki kebas baiknya minum madu apa? Kaki kebas karet ya. Ustazah, sedekah makanan ditaruh ke masjid setiap Jumat, apakah lebih baik atau uang saja? Bebas. Uang boleh, air juga, air minum boleh, makanan juga boleh ya. Ustazah, bayar puasa kodo yang bertahun-tahun kalau nggak ingat jumlahnya nggak bisa ya. Ustazah, saya mau tanya, kalau sholat subuh tidak pakai mandi hukumnya apa ya? Kalau Mbak tidak dalam keadaan junub tidak apa-apa. Mbak kalau dalam keadaan junub nggak boleh. Ya, kalau Mbak dalam keadaan tidak haid ya harus mandi dulu baru sholat. Tapi kalau Mbak dalam keadaan netral Mbak boleh kok nggak mandi ya.
Oke guys, mandi aja lah cuy. Apa susahnya mandi pagi guys. Misiku adalah mengajak followerku mandi sebelum subuh. Kayaknya nggak berhasil. Mana ceritanya? Nggak berhasil guys. Mandi sebelum subuh. Nggak ada muka-mukanya dah. Gagal aku. Aku aja anak muda guys. Mandiku sebelum subuh guys. Dari kecil. Mana ceritanya? Belum lagi ditiup arwah ke dalam rahim makku udah mandi aku sebelum subuh. Lebay. Lebay. Ustazah, utang emas harus dizakati tiap tahun kak? Kalau dia emas batangan tiap tahun. Selagi di atas 85 gram emas. Tapi kalau dia emas perhiasan sekali aja seumur hidup. Aku nggak pernah mandi sebelum subuh dingin. Coba mbak mandi sebelum subuh mbak. Langsung mbak. Nah, pokoknya mantap itu. Nah, kayak gitu ya guys. Air hangat. Oke, gitu ya. Ustazah, bolehkah sedekah subuh buat nengok orang sakit? Boleh, tapi uangnya dikasih, jangan ditengokkan aja. Ustazah, boleh nggak sedekah subuh buat orang sakit? Ya kan? Nah, ditaruhlah uang sedekah sini. Assalamualaikum, cepat sembuh ya. Nggak bisa, harus dikasih sama dia. Mana ceritanya? Ya, Ustazah, oke, anak bayi yang sudah meninggal, apakah orang tuanya wajib akikahin? Tentu tidak. Anak bayi yang sudah meninggal tidak usah diakikahkan ya. Kalau mau boleh kurban ya. Oke, Ustazah, oke, aku mandi jam 3. Sebelum tahajud boleh ya. Oke, Ustazah, oke. Orang ngutang nggak bayar-bayar gimana? Nah, boleh ditagih. Kalau dia berhutang, dia nggak bayar, dia boleh ditagih ya. Oke, gitu ya. Kendaraan Ustazah harga berapa? Ada aja pun. Mobilku pula ditanya harganya. Baik-baik napa, geng? Ada aja. Oke ya, Ustazah, saya hutang puasa yang dulu saya boleh bayar di Senin dan Kamis nggak? Boleh ya. Hutang puasa boleh bayar di hari Senin dan Kamis, nggak apa-apa ya. Tapi niatnya satu aja. Kalau kodo ya kodo aja ya. Kalau Senin dan Kamis aja ya. Nggak lain pun. Oke, gitu ya guys. Ustazah, oke, sedekah subuh diberikan untuk keperluan apalah ya? Keperluan apa mbak? Pokoknya sedekah subuh untuk orang ya. Oke, sedekah subuh untuk orang ya teman-teman ya. Sedekah subuh itu untuk orang banyak ya. Oke. Ustazah, oke, tolong madu boleh. Aku tampilkan madu cepat karena ini hari Jumat ya guys. Goyang-goyang jadinya duduk gue ini ya. Oke, gitu ya guys. Nah, oke, Ustazah, oke, apa hukumnya bila nggak mampu akikah? Nggak akikah nggak apa-apa. Akikah itu adalah akikah itu pada usia 7, 14, 21 hari itu hukumnya sunnah muakkad. Setelah itu sunnah ghairu muakkad. Setelah itu sunnah biasa ya. Oke, hutang pun ditagih tetap nggak bayar. Berarti ada dua pilihan. Pertama kita ikhlaskan, kita dapat pahala. Yang kedua kita tidak usah ikhlaskan. Nanti di akhirat dia akan mengganti dengan kebaikannya ya. Ustazah, bedanya sholat jamak dan qashar gimana? Kalau jamak itu 4 rakaatnya, kalau qashar itu 2 ya. Ustazah, kotak amal dipakai untuk nengok orang sakit tidak ada masalah sama sekali ya guys. Ustazah, oke, bolehkah sedekah subuh dikasih kepada saudara yang membutuhkan? Sangat boleh ya guys. Ustazah, cara sujud syukur ya. Cara sujud syukur teman-teman kalau bisa sujud syukurlah setiap habis sholat ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman setelah salam kanan salam kiri teman-teman sujud aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah gitu kan. Pagi Zah, miomku membaik. Woi,
Yuk kita ke madu ya guys. Yang mau madu tuh udah banyak testimoninya ya. Yang mau madu aku minta tuh miomnya membaik. Kalau miom sih udah banyak banget yang membaik ya guys. Masya Allah ya. Jadi kalau teman-teman mau madu kita nggak lama ya guys. Karena kita mau kajian ya. Nah ya. Oke, Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Nah teman-teman semuanya ini adalah hari Jumat. Semoga udah potong kuku semua ya. Dan semoga sudah mandi sebelum Jumat. Jadi begini. Ada beberapa amalan Jumat yang. Yuk kita doa dulu ya. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu. Karuniakan kepada kami pemahaman ya. Ada beberapa amalan Jumat yang mesti kita lakukan. Yang pertama mandi sebelum azan subuh. Ya kan. Nah jadi mandi sebelum azan subuh, nah itu mandi sunnah Jumat. Seperti aku sampaikan mandi itu ada dua. Pertama tiga. Mandi wajib, mandi sunnah dengan mandi mubah. Mandi wajib itu adalah mandi junub, wiladah, nifas, haid. Sementara mandi sunnah Jumat, Idul Adha dan Idul Fitri ya. Dingin malah seger guys. Oke ya. Jadi minggu depan mandi sebelum azan subuh. Nah kalau laki-laki mandi sebelum Jumat. Nah kemudian potong kukunya. Nah, potong kuku ini tanganku, ini tangan kananku mulai dari telunjuk tangan, jari tengah, jari manis, kelingking. Ini tangan kiriku, telunjuk tangan, jari tengah, jari manis, kelingking. Lalu kemudian tutup dengan jempol kanan dan jempol kiri. Oke? Nah itu ya guys, itu caranya. Ustazah udah mandi belum? Aku sudah mandi jelas ya. Oke gitu ya guys. Oke aman ya. Ustazah, oke amalan hari Jumat sudah dilaksanakan. Siap. Masya Allah ya. Ustazah kalau nggak kuat pakai air dingin, mandinya pakai air hangat, nggak ada masalah ya. Pakai air hangat juga nggak masalah ya teman-teman ya. It's okay. Oke. Ustazah apakah tisu basah bisa menghilangkan najis? Kalau dia ada wanginya nggak boleh kecuali dia netral. Seperti tisu bayi ya. Ustazah terlilit hutang riba nggak bisa berhenti. Insya Allah ada jalan keluar. Hutang riba itu pilihan kita tadinya. Insya Allah ada jalan keluarnya sambil teman-teman berusaha untuk mencari lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, selisihnya dikumpulkan, lalu kemudian untuk ngebom hutang ribanya, atau kalau ada aset lain dan bom aset itu untuk melunaskan hutang ribanya. Oke. Ustazah, kalau takbiratul ihram dalam sholat harus baca bismillah nggak? Tentu tidak. Takbir aja seperti biasa. Ada nggak puasa 27 Rajab? Nggak ada. Puasa khusus 27 Rajab nggak ada. Ya puasa tahunan itu cuman yang tahunan ya. Itu cuman puasa nisfu Sya'ban, Tarwiyah, Arafah, Tasu'a, Asyura. Kemudian itu aja mbak puasa tahunan. Nisfu Sya'ban, Tasu'a, Asyura, kemudian Tarwiyah dan Arafah. Puasa tahunan itu aja dan tidak termasuk ke dalamnya 27 Rajab. Nah, sementara kalau kita dianjurkan sering berpuasa itu di bulan haram. Ya, di bulan haram sering berpuasa, tapi bukan puasa khusus. Ya, memperbanyak aja puasa di bulan haram. Seperti Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Nah, Sya'ban ini kenapa perbanyak puasa? Bukan karena bulan haram, tapi karena udah dekat Ramadan, dah kita dianjurkan untuk melatih diri perbanyak berpuasa. Surat Al-Kahfi dibaca di hari Jumat dari maghrib kemarin sampai maghrib nanti gitu ya. Biasanya kalau kita live malam aku itu cicil Al-Kahfi sampai siang. Tapi karena kita live-nya udah jam habis isya aku udah selesai, nah, maka aku udah selesai semuanya. Gunting kuku aku yang belum guys. Oke ya. Karena buru-buru pulang masjid langsung live ya. Ustazah, aku belum gunting kuku. Teman-teman udah belum? Kayaknya belum lah. Sama. Oke. Ustazah, kalau kita kondangan apa perlu dikasih nama amplopnya? Enggak dikasih juga enggak apa-apa, aman aja ya. Oke, udah ya kalau aku belum gunting kuku. Oke, buru-buru pulang masjid ganti baju langsung. Oke ya, siap ya. Ustazah, oke aman ya guys. Oke, ya boleh ya. Arti sholat sunat syuruk dan waktunya. Sholat syuruk itu 1,5 jam dari azan subuh.
Jadi sholat subuh, lalu kemudian teman-teman sholawat, kemudian itikaf lah di masjid ya kan. Lalu kemudian sampai datang waktu syuruk. Nah jadi sampai datang waktu syuruk, 1 kali haji 1 kali umroh. Kalau dia pakai itikaf ya. Ustazah, apa amalan 27 Rajab? 27 Rajab itu Isra dan Mi'raj. Tidak ada amalan khusus itu. Sama dengan Maulid Nabi, nggak ada amalan khusus itu. Ya, nggak ada, Mbak. Itu nggak ada amalan khusus pada waktu itu, Mbak, ya. Karena juga tidak dilipat gandakan gimana-gimana pahalanya. Lakukan aja amal seperti biasa. Nah, aku tuh pengen berbakti loh di 27 Rajab ya. Boleh sholat sunnah, boleh puasa, tapi puasanya karena di hari Jumat boleh puasa qadha ya. Ustazah, bolehkah ziarah kubur sedang haid? Jawabannya ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ulama berbeda pendapat soal itu, terserah mau pilih yang mana. Kalau sudah terbiasa puasa Daud, di hari tertentu tidak bisa, nggak apa-apa. Yang gimana pun puasa Daud itu sunnah, dia tidak bisa menjadi wajib ya. Ustazah, mandi wajib sambil sabunan dan sampoan. Jadi mandi wajib itu nggak boleh dulu pakai sampo dan sabun. Karena sampo dan sabun itu tidak bisa mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Jadi mandi dulu baru pakai sampo dan sabun. Jadi gini, sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Dah selesai mandi. Itu mandi wajibnya udah selesai. Baru pakai sabun dan sampo. Ustazah, apakah hari ini boleh puasa Daud? Hari ini bukan jadwal haram berpuasa. Jadi masih boleh qadha dan Daud hari ini ya. Oke, yang tidak boleh puasa Daud itu adalah saat waktu haram puasa aja dan di bulan Ramadan ya. Oke, clear ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Oke, Ustazah, jika puasa Nabi Daud tapi niatnya nggak selalu Nabi Daud, boleh nggak niatnya qadha? Silahkan, nggak masalah ya. Oke, gitu ya teman-teman. Ini menjelang Ramadan, aku kajian nggak lama lagi. Teman-teman, kita persiapan Sya'ban dan Ramadan. Itu di berbagai masjid udah tutup semua, udah mau tutup guys. Nah setiap aku datang nih penutupan semua nih ya guys. Jadi kita manfaatkan waktu yang singkat kajian-kajian kita untuk mendapatkan ilmu baik seputar Ramadan dan Sya'ban. Jadi setiap tahun Ramadan kita tutup kajian, tapi kita tetap live kayak gini ya, sambil lapar-laparan di bulan Ramadan. 10 hari pertama biasanya, 10 hari terakhir biasanya agak ngantuk-ngantuk karena mesti itikaf di 10 terakhir ya. Teman-teman aja nggak kelihatan aku ngantuk. Di 10 hari terakhir tuh live aku tuh udah elong-elong guys. Teman-teman aja nggak sadar. Ngantuk aku 10 hari terakhir itu pada ngantuk, dan aku dan teman-temanku juga pada ngantuk karena kan arahannya adalah iktikaf di 10 hari terakhir dan itu adalah hari ngantuk sedunia gitu ya, nggak kelihatan ya. Nah gitulah guys, tapi kalau 1 sampai 20 Ramadan aku masih standby sih, masih oke sih ya gitu ya. Oke, Ustazah, hari ini ada banyak orang puasa 27 Rajab, biarkan saja ya, itu sumbernya hadis nggak kuat ya. Ustazah, boleh nggak puasa Rajab hari ini? Tidak ada puasa Rajab secara khusus, termasuk puasa 27 Rajab. Tapi boleh nggak puasa 27 Rajab? Di 27 Rajab boleh, tapi niatnya dikembalikan kepada niat yang lain seperti niat puasa qadha dan seterusnya. Aku nanya, puasa 27 Rajab yang mereka maksud tuh puasa apa sih gitu kan? Apalagi menukil hadis-hadis yang tidak terlalu kuat ya, seperti sehari berpuasa diampunkan dosa 900 tahun lamanya. Nah itu agak ngeri guys ya. Aku tidak berani menyampaikan hal itu karena yang tadinya aku dakwah ingin berpahala malah berdosa pula menyampaikan yang salah ya. Jadi atau menyampaikan sesuatu yang tidak aku yakini validasi hukumnya gitu kan. Nah tidak mungkin aku melakukan itu ya guys. Jadi teman-teman
apa aja lah ya, filter aja lah ya, kira-kira mana yang pantas mana yang nggak pantas untuk ibadah gitu kan. Karena untuk ibadah jadi nggak bisa dia guys, kan ada hadisnya ustazah. Hadis itu tuh jutaan jumlahnya guys, dan hadis itu juga harus ditakhrij guys. Ada namanya ilmu takhrijul hadis, ilmu melihat siapa perawi hadis, turunnya gimana ya kan, an Abi Hurairah, an siapa. Nah matan hadisnya, matan tuh isi hadisnya juga cuman dicek juga. Nah kondisi hadis itu apakah mutawatir, apakah sahih, hasan, marfu, maudhu dan seterusnya gitu, itu harus dicek. Nggak bisa oh dia bacain hadisnya loh ustazah, lah hadis palsu banyak kok beredar di masyarakat. Nah seperti itu. Nah boleh sih hadis yang tidak kuat dipakai untuk sehari-hari untuk disampaikan oleh seorang ustadz dan ustazah boleh, tapi hanya boleh dalam bab adab ya. Nah jadi tidak boleh dalam hal ibadah dan akidah. Kalau ibadah dan akidah itu hanya bisa dalam hadis-hadis yang sahih. Banyak ceramah yang nyuruh puasa di bulan Rajab. Aku juga suruh banyak puasa di bulan Rajab. Tapi niatnya itu tidak puasa Rajab. Paham nggak kira-kira? Rasulullah itu banyak berpuasa di bulan Rajab. Kan aku bilang gitu guys. Lebih banyak di bulan Sya'ban. Kan aku bilang gitu. Ya kita kan puasa terus kan. Nah puasa kan. Nah kita kan puasa terus. Kemarin kita puasa kan. Puasa Senin dan Kamis. Yaumul Bid. Senin lagi kan. Puasa memang betul itu. Banyak puasa di bulan Rajab. Banyak puasa di bulan Sya'ban. Tapi niatnya bukan sengaja aku puasa Rajab. Sengaja aku puasa Sya'ban dan seperti itu. Kami orang awam jadi bingung. Belajar bingung gak apa-apa kok. Aku juga belajar bingung. Ya pada masanya ya. Aku belajar di kuliah bahkan gitu kan. Ulama ini bilang ini, ulama ini bilang gini. Kalau dulu kalau di kitab kan kita belajarnya pertentangan ulama, ikhtilaful ulama. Kalau teman-teman kan ikhtilaful ustadz kan. Sama aja. Belajar bingung ya nggak masalah guys. Bila perlu teman-teman menangis belajar, pusing kepala. Kalau belum pusing berarti belum belajar ya. Bingung saja nggak apa-apa, bingung belajar wajar ya. Aku berderai air mata waktu belajar, nggak masalah. Bingung nggak masalah, makanya aku biarin aja sih. Oke gitu ya guys. Kami kan belajar ya kaitan hadis dengan hadis apa. Kok hadis ini bilang gini, kok hadis ini bilang gini. Coba lebih bingung mana? Lebih bingung aku dulu belajar. Lah ayat Al-Quran bilang gini, kok bertentangan dengan hadis? Dilihat nih ayat Al-Qurannya turunnya kapan, hadisnya turunnya kapan, mana duluan ini? Ini siapa yang menasa, siapa yang mansuh ini, siapa yang duluan, siapa yang tidak. Oh ternyata nih hadis ini duluan, berarti kemungkinan palsu, dia menyalahi Al-Quran. Kayak gitu guys belajar. Kayak gitu guys. Gitu juga ya. Oh dilihat nih kapan turunnya, setelah hijrah atau sebelum hijrah. Baru di munasabah dilihat tuh mana munasabah ayah bil ayah ayat Al-Quran. Oke, mana nih kaitannya. Yang mana lebih kuat nih? Ini ada hadis pendukung, ini tidak ada, ini batil, wah macam-macam. Cuma kami pertentangannya ayat Quran, hadis dengan hadis. Nah itu kalau teman kan bingungnya kan antara TikTok ini dengan TikTok ini. Biasa ya guys, antara video ini dengan video ini. Lah kami dulu hadis ini bilang begini, hadis ini bilang begini, yuk kita lihat siapa yang meriwayatkan hadis ini. Lah hadis ini di mana turunnya? Ini di Mekah, ini di Madinah, berarti ini duluan. Kalau ini duluan tapi ada ilmu nasah wal mansuh hadis, bisa jadi hadis ini udah terhapus dengan hadis yang baru, atau yang baru ini yang palsu, atau yang kayak gitu. Sama semuanya kok guys, sampai hari kiamat kayak gitu. Nah ya teman-teman kan antara video ini dengan video ini gitu kan. Nah ustadz ini kan ustadz ini. Kalau kami lebih kepada Al-Quran dan hadisnya. Nanti dilihat pendapat mujtahid atau ulama belakangan soal itu dikaitkan dengan kondisi dan seterusnya. Wah kalau nggak apa-apa belajar bingung nggak apa-apa ya. Oke gitu ya guys. Hadis dengan hadis sering bertentangan. Ulama madhab sering bertentangan. Katakanlah ulama madhab wajar. Hadis gimana coba? Ada hadis bertentangan dengan Al-Quran. Gimana? Ya kan? Nah, itu wajar guys. Gak apa-apa. Belajar, bingung gak apa-apa. Khusus saja uang sedekah subuh dipakai untuk makanan wirid gak masalah. Yang penting untuk orang. Ya kan? Nah gitu kan. Yang penting untuk orang ya. Jadi boleh untuk siapapun ya. Ustazah kalau berdosa nggak kalau diniatkan puasa Rajab? Tidak sampai ke tahap dosa karena pada sampai saat ini tidak ada yang bisa memastikan apakah Rasulullah itu berniat puasa Rajab pada masanya atau tidak. Ya, makanya sama dengan yang sering aku sampaikan, Rasulullah itu selalu melakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah mikot saat umroh.
Tidak ada yang bisa memastikan niatnya apa. Makanya lebih aman ke depan kita pakai niat yang lain aja, yang biasa, yang lebih aman. Itu loh maksudku ya. Oke, apakah orang yang mengatakan puasa Rajab itu secara mutlak salah? I think salah sih, karena nggak ada ketemu dalil Rasulullah itu menyatakan puasa Rajab gitu. Kedepannya aja kita perbaiki ya. Oke gitu ya guys. Nah aku yakin kalau teman-teman baca kitab kumpulan hadis-hadis sahih atau dengan teman-teman yang salafi itu mereka juga nggak berani tuh. Karena mereka itu kekuatannya pada hadis yang kuat. Dalam hal ibadah kita boleh ikut mereka lah ya. Ustazah, kenapa ya teman dekat saya kalau dia menilai saya selalu menganggap dia lebih pintar daripada saya? Nggak apa-apa, ucapkan aja Masya Allah ya. Orang merasa lebih pintar pada kita kalau nggak ngefek sama kita nggak apa-apa ya. Oke, Ustazah, oke, kalau mau kentut saat sholat gimana ya Ustazah? Katanya nggak boleh kalau kita batalkan sholat. Kalau mau nahan kentut itu makruh ya. Tapi kalau mau dibuang kentutnya mubazir. Bukan, kalau mau dibuang kentutnya bagus, bukan mubazir. Dibuang kentutnya ke tempat yang semestinya, ambil wudhu lagi. Kalau kentutnya doang yang keluar nggak perlu cebok. Tapi yang keluar itu kentut dan cairan, cebok dulu ya. Cuman bagusnya dikentutkan atau tidak Ustazah? Jawabannya dikentutkan. Karena kalau kita tidak mengentutkannya maka kita dapat hukum makruh. Sholat kita sah tapi kita kena hukum makruh. Jadi kentutkanlah si kentut itu, oke? Ustazah, ngasih uang jajan ke ortu di hari Jumat, apakah bisa dibilang sedekah Jumat? Ini mantap. Ini memang iya. Memang iya guys. Ya, memang iya guys. Ya, jadi itu boleh ya dianggap sedekah Jumat ya. Oke, kentut pun udah bahas di akun ini. Itulah teman-teman, bahas kentut lah, keputihan lah, celana dalam lah, agak lain pun kawan ini. Ustazah lebih pintar pada saya ikhlas kok. Mengentutkan. Ustazah, orang namimah seperti apa ya? Ada dalil mayyamshi 'alan namimah haramallahu jasadahu lidukhulil jannah. Siapa yang berjalan di atas namimah haram jasadnya masuk surga. Si namimah itu orangnya kerjanya berjalan. Ya, jalan ke sini ceritakan ini, jalan ke sini ceritakan ini, jalan ke sini ceritakan ini. Jadi orang bertengkar karena dia, guys. Pengadu domba, musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan, pagar makan tanaman, udang di balik bakwan. Namimah ini dosanya gede karena dia menghancurkan banyak orang. Bisa satu RT, ya, bisa satu RW, bisa satu negara dia hancurkan karena dia pengadu domba. Dia lebih susah daripada orang munafik ya. Dia lebih susah dihadapi karena di depan dia baik-baik, di belakang dia jahat. Kesini dia baik, kesini dia baik. Kadang yang aneh namimah itu bisa jadi orang tua kita. Di depan kakak kita dia baik, di depan kita dia baik, dia menikam dari belakang. Banyak karena orang tua juga manusia. Atau bisa jadi kakak kita, atau bisa jadi tetangga kita, teman kita. Itu bisa, ya, itu bisa, ya. Cuma tidak ada masalah. Yang penting kita tidak menggubrisnya dan hati-hati. Oke, aku tahu ini namimah nih. Ternyata nama Mbak Indrani Indrawati namimah bestseller misalnya. Hai, kita cukup hati-hati saja ya. Caci namimah top 1% misalnya gitu kan. Atau kita tinggal atur jarak aja. Nggak perlu kita bilang, "Oh, kau namimah," nggak usah ya. Belum tentu juga dia takut dengan argumentasi kita. Oke? Ustazah banyak muka, ya seperti itu. Tapi dia pandai loh guys, namimah itu nggak kelihatan guys. Makanya kalau fitnah itu kelihatan, kalau orang gibah kelihatan, namimah nggak kelihatan. Makanya aku sering bilang kepada semua circle aku, sepercaya apapun sama orang, ciptakan jarak keraguan. Jarak keraguan ini dalam bahasa ilmiahnya skeptisisme. Dalam bahasa yang lebih ilmiah lagi agnostisisme. Dalam bahasa yang lebih ilmiah lagi adalah ruang careful, ruang kehati-hatian. Bahasa kampung kita jan picayobana. Nah, seperti itu guys. Jadi sepercaya apapun aku dengan Mbak Lembayung misalnya, baik dia support aku, dia dukung aku. Misalnya teman offline-ku, aku masalah di kantor dia dukung. Nel kamu diginiin, ayo kita gini, Nel kamu digini. Ciptakan ruang jarak. Ruang jarak ini adalah ruang ada keraguan. Sehingga kita tidak menyampaikan semua informasi tentang kita. Kadang-kadang ketika kita menyampaikan informasi tentang kita kepada orang, orang juga gak niat menjelek-jelekkan. Tapi dia sampai-sampaikan aja, akhirnya dijadikan kekuatan untuk para pembenci kita.
hidup harus pinter, harus ngerti resolusi konflik supaya teman-teman bisa jauh lebih aman. Kan nanti kalau ada masalah teman-teman bingung, ya kan? Jadi jangan ciptakan masalah. Jadi ciptakan ruang keraguan. Itu suuzon dong, Zak. Bukan suuzon, ruang keraguan. Oke, paham ya? Termasuk kepada kakak kandung, ibu kandung, harus ada ruang keraguan di sana. Ya 10% cukup lah kalau dia saudara kandung kita. Tapi kalau orang luar naikkan sedikit 20%. Seperti itu Mbak. Guys ya. Oke gitu ya. Nah itu dia namimah. Namimah itu ingat ya, pengkhianat itu ada. Kadang-kadang orang jahat itu, orang yang berkhianat itu dia nggak niat dari awal guys. Oh dia sayang nih dengan Mbak Soleha, dia baik dengan Mbak Soleha. Nggak ada niat dari awal guys. Akhirnya Mbak Soleha menyampaikan semuanya. Nggak ada niat. Cuman di tengah jalan setelah 10 tahun dia bertengkar, berkhianat dia. Mau apa kita? Makanya itu yang aku maksud dengan ciptakan ruang keraguan. Kadang-kadang pengkhianat itu nggak mulai dari awal. Kadang-kadang namimah juga awalnya dia baik. Dia datang itu hadir itu bagus, fiturnya bagus. Rupa-rupanya di tengah jalan dia nggak update fitur guys. Masuk antivirus, masuk virus ya kan. Kita nggak siap tuh. Nah seperti itu ya. Dia nggak ada niat dari awal. Aku dari awal pokoknya pura-pura dekat sama dia terus aku hianati. Nggak guys, nggak. Kadang-kadang dia baik kok. Di awal tuh dia niatnya baik, di tengah dia berubah. Ketulusan juga bisa seperti itu. Seorang yang ingin bersahabat dengan kita awalnya baik, di tengah dia bisa berubah. Mungkin faktor tekanan hidup, mungkin faktor dia dipengaruhi teman. Nah, jadi harus ciptakan ruang skeptis. Oke. Nah, oke, gitu ya. Khususnya kalau memberi ke orang tua dengan memberi makanan, oke, apa bisa disebutkan sedekah, jelas ya. Apapun yang menyenangkan hati orang tua itu sedekah ya. Apapun ya, walaupun bukan cuma sekedar makanan ya, kemudian kita sekedar urutkan, pijitkan dan seterusnya itu sedekah. Sedekah itu guys nggak hanya uang guys. Senyum pun sedekah ya kan. Makanya aku udah senyum-senyum, makanya aku takut senyum terus tuh guys. Banyak kali pahala aku nggak enak aku sama orang, makanya kadang-kadang aku nggak senyum, nggak enak kan sama yang lain kan guys. Nah jadi senyum pun sedekah guys. Oke ya, oke gitu ya guys, aman ya, siap. Terbuat dari apa ya otak Ustazah, kok cerdas banget, lupa pula aku kemarin buat dari apa. Nanti ku tengoklah bahan-bahannya ya, nanti ku kasih tahu sama kawan-kawan ya. Gak lain pun terbuat dari apa otakku, katanya. Iya juga ya, nanti ku tanya makku lah. Ustazah gimana caranya kita menjaga Mbak Bulbul jarak dengan teman yang pura-pura baik dengan kita? Tinggal jaga jarak doang. Chatnya balas tunda, ketemu nggak usah mau, nggak bisa, aku lagi nggak bisa ketemu. Oh kamu kok berubah? Nggak usah takut, dia nggak berubah, emang berubah kok kayak gitu kan. Nah ya kan, nah kamu kok berubah? Nggak usah, nanti kalau dia tanya aku mau berubah aku bilang apa ya, nanti kalau dia tahu aku menjaga jarak gimana ya, nggak apa-apa juga dia tahu, kenapa harus seperti itu. Atau misalnya kamu ya coba terus terang sama aku, kenapa kamu berubah ya, aku tahu apa yang kamu lakukan, cuman aku nggak mau konflik. Udah, kamu teruskan gayamu, aku teruskan gayaku. Aku tetap baik, gak akan nyakitin kamu, tapi kita ya gak bisa sedekat dulu lagi. Selebeo kan bisa. Oke kan, gak usah terlalu khawatir ya dengan pandangan orang. Oke, Ustazah, oke ya. Gitu kan, gak usah. Nanti dia tahu loh aku menjauh, ya gak apa-apa. Dia harus tahu kalau kita menjauh, kan gak ada masalah. Kenapa terlalu khawatir guys? Oke. Ustazah, Satria baju hitam dong berubah. Iya bener. Sedekah subuh kita kasih kakek nenek, apa niat sedekah subuh kita sampai nggak ada masalah ya. Jadi kalau seandainya kita mau sedekah subuh, guys, sedekah subuh itu bebas mbak. Ya mau dikasih ke kakek, ke nenek, ke cucu, ke tetangga, tertinggi, kasih makan kucing, tak termakan kawan, kasih mauludan, uang 17 Agustus, uang bakul, bebas, aman aja. Ya gitu ya. Oke. Ustaz hari ini puasa nggak ada. Hari ini nggak ada puasa khusus ya mbak. Oke. Ustazah. Oke. Oke. Kasih kucing itu sedekah subuh juga. Kasih kucing itu sedekah subuh juga gitu ya. Ustazah saya punya kolesterol asam urat. Kan minum madu yang beli sama Ustazah. Iya. Madunya beli sama saya. Nanti kita buka madunya ya setelah tanya jawab ya. Oke. Teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Apa hukum menjadi orang introvert bagus? Introvert itu pendiam.
Introvert itu pendiam. Cuman orang yang introvert itu kalau dia memendam biasanya dia nggak tenang. Jadi harus diiringi dengan pikiran yang positif. Introvert boleh kok guys. Kalau aku orangnya ekstrovert, ya aku terbuka, cuma cuma dalam kontrol. Banyak hal yang aku tutupi, ya dalam hal-hal yang privat. Kan nggak semua hal harus kita ceritakan, mimpi kita, ya kemudian semua pekerjaan kita kan nggak semuanya mesti kita ceritakan. Jadi jadilah orang yang ekstrovert yang terukur ya guys. Jadi jangan semuanya diceritakan, oke? Kalau semuanya diceritakan itu nanti akan ada orang hasad, dengki. Jadi coba teman-teman perhatikan ada beberapa hal yang teman-teman gak boleh cerita kepada banyak orang. Yang pertama, jangan ceritakan mimpi besar kita. Karena akan banyak orang yang menghalanginya. Oke, aku mau masuk polisi loh anakku tuh mimpiku. Nggak usah, polisi tuh masuknya susah, nyogok. Kok gak ada duit untuk nyogok? Iya juga ya, kayak gitu kan. Yang kedua, jangan ceritakan strategi kita dalam mencapai mimpi kita. Nanti di tengah jalan dia akan halangi kita, gitu kan. Aku mau ini, aku mau ini. Nggak usah lah, nggak usah. Dah. Yang ketiga, jangan ceritakan masalah kita. Karena bisa jadi dia bukan membantu, tapi ingin menertawakan dan kepengen tahu aja. Oke? Yang keempat, jangan ceritakan kesedihan kita. Kadang-kadang dia bukan simpati, dia cuma ingin mengetahui aja. Ya. Jadi 4 hal ini. Dan dari kecil aku termasuk orang yang alhamdulillah sih. Karena didikan orang tuaku cukup pandai mengemas mana hal yang mesti diceritakan, mana hal yang tidak. Makanya S1 ku tuh kan 3 tahun 4 bulan, S2 ku 1 tahun 4 bulan, S3 ku 1 tahun 8 bulan kan. Tidak ada satupun temanku yang tahu saat aku mengerjakan proses skripsi itu. Skripsi, tesis, disertasi, aku tetap duduk sama mereka, aku tetap ngopi sama mereka. Tapi aku ngerjakannya tidak menyampaikan, aku lagi skripsi, aku lagi tesis, enggak. Karena akan banyak suara negatif yang masuk. Nggak usah Nel, kerjain, karena waktu aku S3, sekarang undang-undangnya S3 kita harus 3 tahun loh Nel, kan nanti jadi aku nggak ngerjain. Hai nggak usah lah kerjain, tunggulah kami, nanti jadi nggak ngerjain. Hai ayolah kita main, nantilah tuh ngerjain skrip jadi nggak main. Jadi aku diem guys, jadi aku diem, aku kerjain. Tiba-tiba udah telepon orang tua, besok wisuda datang pak, besok wisuda datang bu. Karena aku nggak mau ada gangguan. Gangguan itu negatif semua guys, banyak sekali negatif. Nah sampai aku dewasa pun seperti itu, apapun yang mau aku kerjakan, misalnya entah itu namanya bisnis, entah itu namanya kerja sama orang, entah mitra, enggak guys, enggak ada yang tahu guys, karena banyak gangguan negatif, karena every person di selingkungan kita itu banyak negatif guys. Nah jadi nggak usah guys, jadi aku S3 wisuda cuman sendiri, S2 wisuda aku cuman sendiri, satu kelas cuma aku sendiri, karena kalau kita cerita akan banyak attract yang negatif. Nantilah Nel, santai lah kayak gitu, santai lah Nel, kita liburan dulu lah kayak gitu. Santai lah Nel, di attract negatif guys. Jadi aku ngerjain skripsi nggak ada yang tahu guys, nggak ada. Nah ini aku cerita nih faktanya. Boleh ditanya kalau ada teman S2 aku yang hadir, boleh. Tahu nggak antum akan kerjakan skripsi tesis? Nggak ada yang tahu. Seperti biasa saja, karena bukan curiga sama orang, tapi takut dilarang-larang, seperti itu guys. Nggak usah lah, santai aja lah. Nah seperti itu. Nah itu kan nggak boleh, ya kan? Itu kan akan membuat kita menjadi track. Cerita ke suami boleh nggak? Tergantung suaminya. Kalau suaminya support gas, kalau dia nggak support nggak usah. Nggak usah, ketika itu positif kerjakan, gas aja, nggak ada masalah. Nah itu ya guys, ini penting ya bilang sama anak-anaknya, karena banyak yang membuat kita mundur itu teman kita, bahkan orang terdekat kita. Bahkan seorang suami bisa membuat istrinya mundur, seorang istri pun bisa membuat suaminya mundur. Abang mau kerjain ini dek, nggak usah lah bang. Nah bisa guys, jadi harus di analyze, harus dilihat, di scan dulu orang sekitar kita ini gimana. Nah itu guys ya, apa ya, kok aku jadi ngomongin ini ya, nggak apa-apa lah ya guys, nggak apa-apa lah ya. Nah seperti itu ya guys, aku ulah sendiri gitu. Palingan nanti ketika tamat dibilang menang sendiri, kamu menang sendiri aja Nel, duluan-duluan aja gitu kan. Palingan dalam hatiku ngomong ya kalau bareng-bareng nggak menang namanya. Nah banyak attract negatif Mbak Doni, karena negara kita kan masih negara berkembang. Negara berkembang ya, ciri-ciri negara berkembang itu masih ngurusin urusan orang. Ciri-ciri negara maju itu adalah negara maju itu timpang antara kaya dan miskinnya, timpang banget, dan kebanyakan mereka cuek. Nah itu kan udah penelitian.
semakin tidak maju sebuah negara, semakin dia akan sibuk dengan urusan orang. Sama dengan orang kalau dia udah kerja mengisi harinya dengan yang bermanfaat, dia nggak sempat ngomongin orang karena kerjaannya banyak gitu. Tapi orang kalau kualitasnya itu menengah ke bawah, ya kualitas ya, value nilai dirinya itu nggak ada yang mau dikerjain, ya udah dia ngisi waktunya ngomongin orang. Sama. Negara berkembang dan orang yang baru berkembang itu sama. Dia akan sibuk menjatuhkan orang, kepo urusan orang. Tapi negara yang maju dan orang yang maju nggak sempet guys. Dia ngerti skala prioritas. Untuk mana yang patut dia ceritakan, mana yang tidak. Aku doa semoga kita semua menjadi orang yang maju ya. Bukan sekedar orang yang berkembang. Kalau dulu mungkin kita boleh nggak tahu siapa di antara kita yang suka ngurusin urusan orang. Sekarang nggak boleh lagi guys. Semakin kita ngurusin urusan orang, semakin kerjaan kita nggak selesai. Ya semua akan diminta pertanggungjawaban. Aku nggak mau teman-teman onlineku termasuk golongan orang yang sibuk aja ngurusin orang. Nggak usah guys. Oke? Gitu ya. Oke, kok jadi kultum aku ya. Ustazah, kadang hatiku ada rasa iri melihat orang sukses. Itu kan nggak apa-apa. Ya kalau untuk motivasi. Tapi kalau minder jangan lihat. Misalnya nih aku lihat Pak Dodi ya. Aku lihat Pak Dodi sukses. Aku minder, jangan lihat. Tapi kalau seandainya aku termotivasi aku lihat. Nah, kalau untuk aku secara pribadi, aku tidak pernah iri ngelihat orang yang di atas aku tapi bidangnya beda denganku. Misalnya nih dia ahli apa kayak gitu. Dia bukan bidangku, aku nggak pernah iri guys. Tapi kalau di bidang aku, dia lebih hebat daripada aku jadikan motivasi. Seperti itu, paham ya? Nah, seperti itu guys. Jadi kalau bidangnya beda, aku nggak pernah iri. Iri yang bermanfaat ya guys. Ya, tapi kalau seandainya di bidang aku kok bisa dia ya? Apa yang dia lakukan ya? Aku make sure nih apa langkah dia, strategi dia yang aku nggak bisa. Seperti itu. Jadi jangan ke semua orang pula kita iri, capek kita. Iya, kalau di bidang lain ya boleh masing-masing. Seperti itu. Tapi kan setiap orang bisa berbeda, ya kan? Ustazah, guru ngaji saya selalu pinjam uang terus ke saya. Waduh, nggak usah mbak. Guru ngaji pinjam uang ke murid itu udah nggak benar mbak. Oke ya, kan boleh minjam uang, tapi ada adab ya. Nah, minjam uang ke 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 jamaah, minjam uang ke murid, itu ndak ada cerita. Ya, itu berarti problemnya di adab. Nanti Mbak mintanya susah, kan dia guru Mbak, mana Mbak mintanya cuy? Ya, Mbak berhenti ngaji nggak apa-apa, berhenti ngaji ke tempat lain. Nah, kalau yang itu ya Mbak ikhlaskan atau gimana ya pilihan Mbak. Agak susah itu memang. Karena kemarin aku juga dapat kasus seorang ustadz minjam uang ke jemaahnya sampai 5 juta, 7 juta, 10 juta. Nah, itu kan nggak mungkin jemaahnya nggak ngasih, susah juga kan. Nah kalau jemaahnya nggak ngasih kan dia segan juga sama ustadz. Pas sudah dikasih mintanya juga segan lagi sama ustadz lagi ya. Nauzubillah ya. Oke ustazah, puasa 3 hari bertepatan dengan 27 Rajab nggak ada. Secara khusus nggak ada. Ustazah, puasa qadha boleh nggak Jumat sendiri? Oh jangan. Puasa qadha Jumat sendiri jangan ya. Campur pula, mix ya. Mix dengan Kamis, Senin Kamis dan Sabtu ya. Sedekah subuh untuk bantu bayarkan utang saudara boleh nggak? Tapi utangnya riba. Kalau melunaskan boleh. Kalau mengangsurkan yang ada nilai bunganya tidak boleh. Oke. Ustazah, saya dekat dengan masjid. Apakah boleh saya makmum di rumah? Nggak bisa. Nah, jadi gini. Ini rumahku. Depan itu masjid. Takbir imam, takbir aku di rumah. Nanti sujud imam, sujud aku di rumah. Ruku imam, ruku aku di rumah. Itu bukan sholat berjemaah, Besti. Mbak Eli, siap. Ya, jadi itu bukan berjemaah namanya. Berjemaah itu satu tempat, satu waktu. Iya kan? Nah, satu tempat, satu waktu ya. Aku banget itu ustazah pinjam uang ke aku. Masa? Ustazah pinjam uang ke jemaah? Ya. Nanti aku tangkap ya. Ustazah pinjam uang ke jamaah, harusnya itu enggak loh guys. Oke, jadi imamnya jemaah kita. Imamnya takbir kita. Iya kan? Imamnya ruku kita itu nggak bisa. Karena harus satu waktu, satu tempat. Kalau gitu ya aku rumahnya dekat masjid aja lah gitu. Oke, ya ustazah minjam uang ke aku. Kalau ada ustazah teman-teman yang minjam uang kepada teman-teman, pertama harusnya nggak seperti itu ustazahnya. Yang kedua, kalau teman-teman ikhlaskan kasih. Kalau nggak mampu mengikhlaskan nggak usah kasih ya, nggak usah kasih. Oke.
Oke, wow, ini fakta yang harusnya nggak boleh ada ya. Jadi kalau seorang guru atau ustazah jangan pinjam uang ke jemaah. Nanti kasihan mereka. Mereka mau minta sama kita lagi segan, mereka nggak mau kasih segan. Yang harusnya ngaji dapat ilmu malah berdosa ya. Itu fakta yang nggak bagus. Meminjam uang tuh boleh, tapi jangan ke jamaah, jangan ke mahasiswa, jangan ke siswa. Ya, jaga juga muruah dan izah sebagai seorang guru. Oke gitu ya. Oke ustazah anak saya hari ini puasa kodo sama hari Sabtu. Nggak apa-apa hari ini kodo Sabtu nggak masalah ya. Ustazah jika orang tua suka menjelek-jelekkan anak pilih kasih apakah termasuk anak durhaka yang penting anak nggak ngelawan. Pilih kasih itu nggak apa-apa pahami aja lah orang tua itu. Orang tua tuh punya cara pandang yang berbeda dengan kita. Kadang-kadang dia lebih menyukai anak yang mapan karena dia terbantu. Kadang-kadang dia malah menyukai anak yang susah karena kasihan. Iya kan? Nah jadi udah kita pahami aja. Tugas kita bukan nyeken mikirin oh ini pilih kasih ini enggak, oh ini lagi baik ini enggak usah. Kita lakukan aktivitas seperti biasa, berbuat baik sama dia apapun kata dia, ya udah abaikan gitu ya. Puasa Daud boleh, boleh nggak jadi masalah ya. Bawah dagu tidak termasuk aurat, batang leher yang aurat ya. Banyak berita tentang akhir zaman ya, tinggal kita persiapkan saja kalau dengar berita buruk untuk kematian kita. Sholat di tanah suci sama nggak pahala sama sholat di Masjidil Haram. Khusus di Masjidil Haram dan di Mekah dan Madinah itu selagi masih terdengar suara imamnya masih bisa sholat di depan hotel, di jalanan dan tetap dapat pahala sholat di Masjidil Haram. Tapi itu khusus untuk di Masjidil Haram ya. Tetapi kalau masjidnya di situ gitu, rumahku di sini masih kedengeran kok mic-nya. Bolehlah aku sholat di rumah nggak bisa karena ini bukan Masjidil Haram. Oke. Orang tua menjelekkan anak cerita kepada orang lain. Nggak apa-apa, biarkan sajalah orang tua sampai di mana lah kekuatannya. Nggak akan sampai akhir zaman dia menjelek-jelekkan kita gitu kan. Mbak Putri Bungsi jelek sama Mbak Aini, sama Mbak Arnet, sama Mbak Tia jelek-jelekan aku. Misalnya contoh, sampai di mana? Nggak akan sampai menahun, palingan cuma seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Sampai di mana? Ustazah suamiku buntut-buntutin aku sampai di mana buntutnya tuh bisa? Nggak usah pusing guys, nggak usah pusing. Ustazah aku berantem dengan teman terus dia ngikutin aku sampai di mana guys? Nggak akan sampai dia sampai meninggal melakukan itu. Udah, yang penting lakukan yang terbaik. Nah tadi ada yang kemarin ada yang curhat guys, buntut-buntutin aku ustazah siapa? Temenku sih. Ininya oh, sampai di mana? Oke, clear ya, nggak usah pusing guys. Sekarang teman-teman fokus dengan gimana caranya mati masuk surga. Lakukan puasa Sya'ban tuh sering-sering, oke? Ustazah, kakak saat saya waktu ikut minta tolong calon mantunya tapi saya nggak mau bantu akhirnya marah sama saya. Saya waktu itu mintol untuk calon gimana Mbak Veronica aku nggak paham ya. Ustazah kalau cerita sama Ustazah semua sepele. Ya, masalahnya memang sepele sih guys, bukan aku merendahkan masalah teman-teman sih. Ya memang kayak gitu sih guys, maafin aku lah ya, nanti aku giniin aja. Ustazah saya digosipin, hati-hati mbak, hati-hati ya Allah mbak. Masa depan mbak itu terancam mbak, kalau mbak digosipin, nggak kayak gitu kan guys, memang sepele kan guys. Nah digosipin kan nggak ngefek apa-apa, nggak lama itu. Siapa sih teman-teman semua? Orang sekelas artis dunia aja gosip berita viral nggak sampai sebulan. Siapa sih teman-teman semuanya? Orang artis selingkuh aja yang udah jelas-jelas beritanya nggak sampai 2 bulan. Apalagi Mbak Dasini. Palingan gosipnya cuma se-RT. Apa sih? Nggak ada gosip artis ternama sedunia ini juga palingan cuman tertutup sama berita lain. Bener nggak? Apa sih? Kita bukan siapa-siapa. Baginda Nabi sedunia gosipkan dia. Itu kan ustazah baginda Nabi. Oke lah nggak Nabi lah. Kayak bilang artis lah, siapalah, pejabat lah. Paling hanya cuma nggak sampai. Cuma 3 minggu selesai. Oke jangan pusing-pusing guys. Nanti ibadah teman-teman itu jadi nggak fokus. Banyak cerita baru yang ngantri, benar, pasti. Jadi nggak fokus nanti. Fokus aja gimana ibadah, belajar, arti bacaan sholat. Gak usah pikirin manusia terlalu berlebihan, ya kan? Oke. Ustazah, oke aman ya.
Oke, Ustazah aku nggak pusing. Bener ya, ya Allah. Oke, boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ngurangin dosa ya Zah kalau diomongin orang ya, dan menambah